Dinasti Abbasiyah merupakan era pemerintahan Islam yang ketiga setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa disebut sebagai era yang paling gemilang, terutama jika dilihat dari aspek perkembangan ilmu pengetahuan. Penyerangan dan pemberontakan Bani Abbas ini muncul sejak zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan puncaknya pada masa pimpinan Abul Abbas pada tahun 132 Hijriah yang mengalahkan Khalifah Marwan II yang merupakan khalifah terakhir Bani Umayyah di Damsyik. Nama Abbasiyah adalah nama yang dirujuk dari nama Al-Abbas bin Abdul Muthalib, salah satu saudara ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat disayangi baginda, di mana Al-Abbas ini adalah adik bungsu dari ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah memeluk Islam sebelum Fatu Makkah. Pendiri sekaligus kekhalifahan pertama kerajaan ini adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali, atau lebih dikenal dengan Abul Abbas As-Saffah. Beliau adalah cicit dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Setelah mengalahkan khalifah terakhir Bani Umayyah, yakni Marwan II, beliau telah memusnahkan hampir seluruh garis keturunan Bani Umayyah, sehingga diberi gelar sebagai As-Saffah, yakni sang penumpah darah. Pada tahun 746 Masehi, Abu Muslim memulai revolusinya di Khurasan sesuai dengan perintah dari Ibrahim bin Muhammad, seorang pemimpin Bani Abbas. Sayangnya Ibrahim ditangkap pemerintah dan Abdullah bin Muhammad, saudara Ibrahim, naik menggantikannya sebagai pemimpin Bani Abbas. Hasan bin Qububah berhasil menduduki Kufah tahun 749 Masehi. Kemudian Abdullah bin Muhammad yang memiliki gelar As-Saffah dibayat menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah pada bulan November tahun 749 Masehi. Sementara itu, Khalifah Marwan II tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi pertempuran pemungkas melawan tentara Bani Abbas. Sang khalifah lalu bergerak dari Haran menuju Mosul. Sedangkan As-Saffah menugasi pamannya Abdullah bin Ali untuk memimpin pertempuran yang menentukan melawan Marwan II dan bala tentaranya. Kedua belah pihak pun bertemu di Sungai Azak, salah satu muara Sungai Tigris, pada tahun 750 Masehi. Walaupun pasukan Marwan II berkali-kali lipat lebih banyak daripada pasukan As-Saffah, Marwan tetap saja mengalami kekalahan. Bagaimanapun, Marwan berhasil menyelamatkan diri dari kejaran Bani Abbas dan akhirnya memasuki Mesir secara diam-diam. Lantas As-Saffah mengirim adiknya Shalih bin Ali untuk mengikuti jejak Marwan II dan berhasil membunuhnya di Mesopotamia Selatan pada bulan Juli tahun 750 Masehi. Inilah akhir dari dinasti Umayyah yang berhasil menyebarkan Islam membentang dari pegunungan Tirennes di Perancis Selatan hingga Sungai Indus di Pakistan, dan awal kemunculan dinasti Abbasiyah yang penuh dengan kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan. Bani Abbasiyah ini memerintah selama 524 tahun, mulai dari 132 sampai 656 Hijriah atau 750 hingga 1258 Masehi, di bawah kepemimpinan 37 orang khalifah. Pada masa puncak kejayaan, kerajaan ini meliputi sebagian besar benua Asia dan Afrika. Pusat pemerintahannya berada di Baghdad, Irak. Khalifah terakhir kerajaan Abbasiyah ialah Abu Ismail Muhammad Al-Mu'tasim bin Harun Ar-Rasyid
yang dibunuh oleh Ghulahu Khan pada saat penyerangan pasukan Mongol yang melenyapkan kerajaan Abbasiyah dan sebagian besar peradaban Islam dari peta dunia. Beberapa khalifah Abbasiyah yang paling terkenal disebabkan sumbangan dan peranan besar yang mereka berikan sepanjang pemerintahannya. Yang pertama, Abdullah bin Muhammad bin Ali atau Abul Abbas As-Saffah. Beliau merupakan khalifah pertama dan memerintah selama 4 tahun 9 bulan. Adapun jasa beliau selain mendirikan kerajaan Abbasiyah, juga mengembalikan keamanan dengan mematahkan serangan luar, terutama dari Persia dan Bizantium, sekaligus menstabilkan keamanan dalam negara dengan mematahkan pemberontakan dari golongan Syiah dan Khawarij. Khalifah selanjutnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali atau Abu Ja'far al-Mansur. Beliau merupakan khalifah kedua dan memerintah selama 22 tahun dari 136 Hijriah hingga 158 Hijriah. Beliau juga merupakan saudara Abul Abbas As-Saffah. Beliau menjabat sebagai khalifah umat Islam setelah wafatnya khalifah yang pertama. Di antara sumbangan beliau yakni memindahkan pusat administrasi ke Baghdad, meningkatkan taraf sistem pajak, membangun sistem irigasi dan saluran air, membangun masjid-masjid sebagai pusat aktivitas dakwah, membangun rumah sakit di Baghdad, dan mengukuhkan kekuasaan terhadap wilayah-wilayah Bizantium. Khalifah selanjutnya adalah Harun ar-Rasyid bin Muhammad al-Mahdi bin al-Mansur al-Abbasi. Beliau merupakan khalifah kelima dan memerintah selama 23 tahun. Di antara jasa dan prestasi beliau yakni memberlakukan sistem pajak berdasarkan kitab Al-Khuraj, yakni yang disusun oleh Abu Yusuf, salah seorang murid Imam Abu Hanifah, memberlakukan jabatan ketua hakim negara atau qadhi qudah, membangun Baitul Hikmah atau perpustakaan umum, menjadikan Baghdad sebagai pusat perdagangan, keilmuan, dan kebudayaan, membangun fasilitas umum seperti apotik dan pusat pengajian, dan mengembangkan Majelis Al-Munazarah sebagai pusat penelitian ilmu agama. Selanjutnya ialah Abdullah al-Ma'mun bin Harun ar-Rasyid. Beliau merupakan khalifah ketujuh dan merupakan putra dari ar-Rasyid. Beliau memerintah selama 20 tahun dari 198 Hijriah hingga 218 Hijriah. Di antara sumbangan beliau yakni melakukan upaya penterjemahan karya bahasa asing seperti Yunani dan Romawi ke dalam bahasa Arab, menjadikan Baitul Hikmah atau perpustakaan sebagai pusat penerjemahan negara, membangun tempat observasi untuk penelitian ilmu, dan menyediakan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi. Kerajaan Abbasiyah muncul sebagai kekuasaan besar paling berjaya di dunia pada saat itu, terutama pada masa keemasannya. Berbeda dengan kerajaan Umayyah yang bertumpu pada perluasan wilayah ke Afrika dan Eropa, kerajaan ini justru melakukan perluasan di wilayah bagian timur, terutama di Asia Tenggara seperti Turkistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan sebagainya. Kerajaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor agama, politik, ekonomi, pendidikan, militer, dan sosial. Golongan khalifah yang memberikan perlakuan khusus Baitul Hikmah kepada para ulama untuk melakukan aktivitas dakwah.
Semangat jihad umat Islam yang kuat dalam mempelajari berbagai bidang ilmu seperti ilmu bahasa, sains, teknologi, dan kedokteran telah berhasil mengangkat peradaban Islam. Peranan institusi pendidikan dan istana khalifah sangat berperan penting sebagai pusat pengkajian ilmu Islam dan penyebaran dakwah. Kebijaksanaan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur menjadi faktor penting atas pindahnya pusat administrasi negara di Baghdad karena letaknya yang strategis, mengatasi dan mengalahkan para pemberontak di Baghdad dan Syria. Selain itu, kestabilan politik juga menunjang Khalifah memajukan negara. Adapun faktor ekonomi, posisi kota Baghdad tengah-tengah jalur perdagangan dari timur dan barat menjadikannya pusat perkembangan pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Sukses mendominasi pasar internasional karena upaya memenuhi semua permintaan pasar. Membangun bendungan, pusat perdagangan, dan mercusuar sebagai sarana perdagangan dan pertanian. Sistem dan pengurusan Baitul Mal yang sistematik menyebabkan kerajaan mampu memberikan sarana dan prasarana kepada rakyat. Faktor pendidikan, aktivitas penterjemahan karya berbahasa asing ke dalam bahasa Arab mendorong penguasaan dan kemahiran di berbagai disiplin ilmu. Perkembangan bidang ilmu berhasil melahirkan ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina, Jabir bin Hayyad, Al-Idrisi, dan masih banyak lagi. Dorongan Khalifah sendiri seperti Al-Ma'mun dengan memberikan beasiswa kepada para pelajar yang berprestasi dan fasilitas lembaga pendidikan seperti masjid, istana khalifah, perpustakaan, dan pusat pengajian yang berperan sebagai pusat perkembangan ilmu. Faktor ketentaraan atau militer, strategi peperangan yang solid seperti strategi Al-Qaradis, yaitu membagi pasukan tentara pada 5 kelompok, telah berhasil mengalahkan banyak serangan musuh. Inovasi senjata yang canggih pada saat itu seperti manjanik, dabbabah, dan barut juga telah banyak membantu dalam kemenangan peperangan. Dan kebijaksanaan khalifah yang memprioritaskan kesejahteraan tentara agar terjaga melalui pemberian upah dan bonus dan keterbukaan antar tentara terhadap orang bukan Arab seperti Barzi dan Turki berhasil mengukuhkan kekuatan pasukan tentara Abbasiyah. Adapun faktor sosial seperti layanan khalifah yang adil dengan menghapuskan penindasan dan perbedaan kasta. Kebebasan beragama melahirkan suasana yang harmoni di kalangan masyarakat. Dan orang yang bukan muslim, khususnya orang Barzi, juga mendapat wewenang dalam pentadbiran negara seperti jabatan Perdana Menteri. Adapun beberapa faktor-faktor runtuhnya Bani Abbasiyah, yaitu yang pertama, adanya campur tangan bangsa lain dalam politik. Yang kedua, perebutan kekuasaan. Yang ketiga, pembentukan kerajaan-kerajaan kecil. Yang keempat, kesejahteraan rakyat yang terabaikan. Yang kelima, kemerosotan ekonomi dan perdagangan. Yang keenam, sektor pertanian yang merosot. Dan yang terakhir adalah kelemahan sistem pertahanan.